apa yang terjadi pada Hasto, pengumumannya sebagai tersangka, ini semacam guidance, semacam pintu gerbang bagaimana KPK menaikkan citra politiknya, bagaimana KPK menunjukkan kinerjanya. Coba kita cek kira-kira apa tuduhan-tuduhan dan argumen-argumen politisasinya jauh lebih kuat dibandingkan dengan unsur hukumnya. Kasus sogok menyogok kepada oknum komisioner KPU inilah yang kemudian menjadi titik kunci bagaimana persoalan yang menyangkut persoalan pidana, menyangkut persoalan hukum, membelit Harun Masihu dan kemudian melibatkan nama Sekjen PDIP Pak Hasto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hari-hari ini publik begitu heboh memperbincangkan status tersangka Hasto Kristianto yang secara resmi oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masihu yang sampai saat ini orangnya masih buron dan kasusnya sudah mangkrak hampir 5 tahun lamanya. Seperti biasa muncul pro dan kontra. Pihak pro sangat mengapresiasi kinerja KPK karena siapapun di negara ini yang terlibat dalam kasus korupsi tanpa pandang bulu harus dieksekusi dan harus dituntaskan setuntas-tuntasnya. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata, banyak pihak juga yang menuding ini sebagai upaya untuk melakukan pembungkaman kepada Hasto yang selama ini dinilai kritis terhadap kekuasaan politik. Bahkan di internal PDIP menuding ini semacam kriminalisasi. Nuansa politiknya jauh lebih besar ketimbang dengan persoalan-persoalan hukum yang sesungguhnya. Tapi terlepas dari apapun pro dan kontranya, kalau kita mau jujur memang sejak awal, ketika KPK mengumumkan tersangka, ketika KPK itu berurusan dengan elit-elit partai, pasti tudingan politisasi, tudingan kriminalisasi itu selalu bermunculan. Karena begitu banyak orang-orang penting di negara ini, karena begitu banyak oknum-oknum partai di negara ini yang sudah berurusan dengan KPK. Dalam sejarahnya, ada ketua umum partai yang tersangka dan dijebloskan ke penjara. Dalam sejarahnya, KPK sudah mentersangkakan dan menjebloskan ke penjara sekjen-sekjen partai, bendahara partai, dan seterusnya, dan seterusnya. Tak berhenti di situ, anggota dewan yang juga orang penting di partai juga dijebloskan ke penjara oleh KPK. Jadi wajar kalau kemudian dalam sejarah perjalanannya, KPK itu selalu mendapatkan resistensi, isu-isu negatif, dan bahkan tuduhan-tuduhan sebagai kriminalisasi, dan seterusnya. Jadi disitulah kemudian letak kenapa kemudian begitu banyak narasi-narasi ketika KPK mengumumkan status tersangka yang melibatkan orang penting di negara ini, pasti isunya politisasi dan kriminalisasi. Nah yang kedua, kalau mau jujur sebenarnya, kasus yang melibatkan Harun Masihu yang selalu menyeret nama Hasto Kristianto, kalau mau jujur, nuansa politik dan hukumnya sejak awal cukup kentara dan bahkan campur baur. Sulit dipisahkan satu sama yang lain. Sebut saja misalnya apa kasus politiknya. Tentu ini berawal ketika ada upaya pergantian antar waktu. Jadi ceritanya ada anggota dewan dari PDIP namanya Nazarudin Kemas. Beliau itu meninggal sebelum pencoblosan. Karena meninggal dan terpilih sebagai anggota dewan, maka posisi almarhum Nazarudin Kemas harus digantikan oleh caleg-caleg internal PDIP yang lain. Sesuai regulasi, yang layak menggantikan itu adalah perolehan suaranya nomor 2, namanya Rizky Aprilia. Rizky ini yang sebenarnya sangat layak, mesti dilantik menggantikan Nazarudin Kemas. Tapi internal PDIP mengusulkan nama Harun Masihu yang perolehan pileknya itu nomor 5, jauh dibandingkan dengan yang lain. Ini yang kemudian menjadi titik balik secara politik, bahwa sebenarnya ada unsur politiknya. Harun Masihu yang perolehan suara pileknya itu jauh di bawah Rizky Aprilia, tapi coba diusulkan untuk menggantikan almarhum Nazarudin Kemas untuk menjadi anggota dewan. Politiknya di situ. Lalu di mana letak hukumnya? Karena ada upaya-upaya dari Harun Masihu yang kemudian untuk menyuap oknum KPU saat itu supaya Harun Masihu ditetapkan sebagai anggota dewan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan dari Adi Prayitno yang mengatakan bahwa bongkar kelicikan KPK dalam kasus Hasto Kristianto. Nah teman-teman, saya akan membacakan beberapa komentar mengenai hal tersebut ya teman-teman. Revolusi kembali akankah terjadi bila hukum untuk kepentingan kelompok? Komisi Pemberantasan Korupsi sedang sibuk mengurusi kasus bukan korupsi. Bubarkan saja KPK, masa kasus yang ecek-ecek yang ditangani kasus besar diabaikan. Bukan uang negara yang dikorupsi, kenapa KPK yang turun? Aturan yang dirugikan yang mengadu kepolisian, baru Polri yang memeriksa dan menangkap dan memeriksa, bukan KPK sebenarnya. Koruptor triliunan yang merugikan uang negara, mestinya diutamakan ini urusan suap uang pribadi kok diurus KPK.
Adi Prayitno, pengamat politik yang lurus dan berkata jujur. Semoga konsisten dan dengan selalu menjadi pengamat yang berkata benar, netral dan selalu berpikir jernih demi tegaknya konstitusi, demokrasi dan hukum di Indonesia yang bermartabat. Yang korupsi uang negara diungkap, yang intern partai ditangkap, kasus Kofifa, Gap Jatim, Blok Medan 271 triliun, kasus minyak Erlangga dengan T, gengnya masyarakat udah pada pandai, bubarkan aja KPK itu. Itu hanya untuk menutupi kasus besar 300 triliunan. Makin hari makin seru saja dunia persilat Indonesia tercinta ini. KPK sibuk bertindak selalu di saat gejolak politik, maka wajarlah publik mempertanyakan kinerja KPK politisasi apa benar-benar penegakan hukum. KPK bukan untuk rakyat Indonesia tapi untuk kepentingan penguasa. Yakinkah masyarakat Indonesia kalau komisioner KPK terpilih itu bebas dari KKN? Koruptor dibiarkan termasuk Blok Medan, Pak Firly, banyak koruptor dibiarkan kok, yang tidak merugikan negara kok dikejar-kejar. Aneh dan tidak adil. KPK wajib dibubarkan, hanya bisa menangani kasus ecek-ecek. Tak sanggup mengungkapkan kasus-kasus besar, hanya buang-buang anggaran. Uang yang dikembalikan ke negara nggak sebanding dengan uang untuk membiayai KPK. KPK nggak ada artinya. Kasih Pak Lembong, bagaimana selanjutnya? Kok nggak ada kabarnya, apa ditutup gitu aja? Kalau beliau tidak terbukti, tuntut balik siapa yang menjebloskan. Kasus Harvey Mois 270 triliun divonis 6,5 tahun penjara. Sedang kasus Hasto 900 juta mestinya dihukum 1 bulan. KPK adalah lembaga paling lucu saat ini, beda dengan era KPK Pak Antasari Azhar. Hukum di Indonesia itu sudah diperjualbelikan, orang-orangnya sudah tidak ada norma-norma, sudah hilang akal sehat hati-hatinya. Bongkar terus kebusukan KPK selama Jokowi penjarakan oknum yang terlibat. Harusnya KPK panggil si Fufu Fafa yang sudah jelas berbohong, Kaisang yang sudah dapat gratifikasi, dan Bobinya sudah jelas disebut terlibat tambang di Maluku. Kasus ini untuk pengalihan kasus besar yang menyangkut pejabat negara dan keluarganya. Bisakan ahli bahasa menjelaskan anti korupsi, suap, sogok, dan diperas? Cobalah kalau kalian memang betul-betul orang Islam, ingat mana betul, mana salah, mana halal, mana haram, sadar bila ingat mana maha kuasa. Ini adalah komentar ya teman-teman dari beberapa netizen yang mengenai tentang hal tersebut ya teman-teman. KPK semakin kesini semakin kesana. Ketara banget titipan, walaupun setuju kalau Hasto terindikasi suap yang harus diproses juga. Menurut saya dengan menangkapnya Hasto sebagai tersangka bukan untuk menunjukkan citra baik KPK sebagai penyidik, tapi justru akan menambah buruk citra KPK itu sendiri. Alasannya KPK menangkap Hasto sebagai tersangka itu bukan bersih dari hukum, tapi ini bercampur politisasi. Hasto ditetapkan sebagai tersangka karena memberi suap, sementara yang menerima suap tidak ditangkap dan bukti-bukti tidak ditampilkan di media sosial. KPK hanya bisa menangkap suap aja gini ya. Aku ajari 1 hari bisa pegang 100 orang di kantor. Polisi masalah SIM dan pajak motor dan mobil itu pasti ada suap itu ditangkap. Para anggota dan ketua KPU, para jenderal dari Partai Coklat pasti menuruti perintah pendirinya Jokowi. Ini bukan kasus korupsi. Korupsi apa? Ini bukan kasus korupsi, tapi ini kasus suap Harun Masiku. Apa yang dirugikan negara oleh Harun Masiku? Justru orang yang dirampok koruptor uang negara dibiarkan. Malah banyak yang masih menjabat di pemerintahan. Kalau bisa bongkar semua korupsi di Indonesia, tidak pandang bulu. Itu baru kesatriaan bila Indonesia bisa makmur. Hendaknya KPK diprioritaskan yang merugi negara terlebih dahulu. Kasus Hasto tetap diproses, tapi bukan prioritas. Kasus Hasto tidak merugikan rakyat, negara. KPK harus konsisten dengan terjebaknya dalam politik. Proses hukum harus berjalan. Tapi masa sekelas KPK cuma sibuk agenda tahunan yang mengejar suap menyuap, yang nyata-nyatanya tidak ada uang negara yang diambil. Justru dalam hal ini sering dilakukan para pelaku politisi dalam setiap pesta demokrasi. Kalau mau jujur bisa jadi kasus suap hampir di seluruh KPU Republik ini.
dalam setiap pesta demokrasi. Tinggal mau apa nggak mengakui memproses hukum seperti kasus ini. Nah teman-teman, sahabat-sahabat dari Bongkar TV, silakan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Bongkar TV melaporkan.